Halo guys, kembali lagi bersama dengan Rahma. Oke, di sini pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang kemarin tentunya. Di sini akan membahas mengenai tentang macam-macam public speaking. Tapi sebelum ke pembahasan macam-macam public speaking, tentunya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa public speaking tuh penting gitu ya. Oke, public speaking itu memang sangat krusial di berbagai bidang, baik di pendidikan maupun di pekerjaan. Nah, public speaking itu sangat dipakai di dalam jenis pekerjaan tentunya. Maka dari itu, kita di sini harus bisa menguasai, harus bisa memahami ilmu dari public speaking itu. Yang pertama, karakteristik utama dari public speaking yaitu harus percaya diri tentunya. Dari percaya diri itu, kita sudah bisa membawakan penyampaian yang jelas tentunya kepada audiens. Di samping public speaking harus memerlukan kepercayaan diri, kita juga harus memiliki ketenangan. Nah, kenapa ketenangan itu penting sih? Kenapa? Ya jelas penting. Ketika kita nggak tenang, ketika kita gugup, otomatis terlihat kan dengan terlihat oleh audiens. Pasti tentunya terlihat, entah dari gerakan tubuh, entah dari kosakata kita yang dikeluarkan, entah dari lirikan mata, atau dari yang lainnya yang bisa terlihat oleh audiens. Nah, itu dia. Selain dari percaya diri, lalu tenang, nah, apalagi ya? Apalagi ayo. Di sini tentunya public speaker juga harus mempunyai penguasaan dengan komunikasi verbal tentunya. Apa sih komunikasi verbal itu? Teman-teman di sini tahu nggak? Komunikasi verbal itu apa? Jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi vokalnya, vokal kitanya, intonasi kitanya, artikulasi kitanya, penyampaian dari bahasa kitanya itu komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi non-verbal, kita juga harus bisa menguasai komunikasi non-verbal, teman-teman. Kenapa kita harus bisa menguasai non-verbal? Karena ketika kita menguasai komunikasi verbal aja itu tidak seimbang. Maksudnya kita harus bisa menguasai komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Dari situ kita bisa mengetahui dan sudah bisa mengimbangi dari kedua itu. Maksudnya komunikasi non-verbal itu apa? Komunikasi yang dilihat dari bahasa tubuh, gerakan tubuh. Ketika kita komunikasi tapi kitanya kaku, itu gimana sih kelihatannya? Kan kayak kurang gimana gitu kan pastinya public speaker tuh, apalagi dilihat dari para audiens. Jadi pandangan audiens tuh tertujunya ke kita kan. Nah, dari situ kita harus bisa mengontrol bahasa tubuh kita, harus bisa menguasai komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal agar seimbang. Lalu apa aja sih pekerjaan atau profesi, macam-macam profesi public speaking? Banyak teman-teman. Salah satunya ada MC. Mau salah satunya aja atau mau disebutin beberapa? Oke, kita sebutin beberapa ya. Tadi ada MC, kemudian ada dai, kemudian dosen atau guru, terus content creator, terus motivator, lalu ada trainer, lalu ada moderator, dan masih banyak bidang pekerjaan yang lainnya. Jadi pada intinya public speaking itu sangat berguna bagi bidang profesi manapun. Nah, maka dari itu kita harus bisa mumpuni, kita harus bisa
menguasai public speaking kita. Dengan cara apa? Tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan kepercayaan diri, dengan berlatih, dengan mempunyai ketenangan, dan juga bisa menguasai audiens. Itu yang paling penting. Oke, kita jangan sampai mengatakan bahwa diri kita nggak bisa berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. No. Semua orang tuh bisa. Semua orang bisa karena terbiasa. Semua orang yakin karena dia percaya, dan dia yang yakin berarti dia sebelumnya sudah mau berlatih. Maka dari itu kita harus bisa melatih diri kita agar bisa terus terbiasa menyampaikan informasi atau mengucapkan kata demi kata kepada audiens yang bisa dinamakan public speaking gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita next bertemu di kemudian hari. Oke.